Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan data seismik, lalu interpretasi struktur dan juga horizon. Yang pertama adalah kita memasukkan datanya, klik input, lalu import file. Ini ada data line 1 sampai line 7. Ini diklik. Untuk formatnya itu adalah SEG Y seismic data. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, ini di OK for all. Nah, kalau misalkan datanya sudah muncul semua, kita klik window, terus kita klik yang 2D window. Nah, ini kita untuk melihat datanya udah ada apa belum. Ini kita memunculkan semuanya. Nah, ini kan berarti kan udah masuk semua ya datanya ya. Udah ada di sini. Nah, kemudian kalau kita bikin 3D, ini untuk yang dibikin 3D itu kita untuk melihat di permukaannya itu bagaimana. Ini masih belum muncul, tapi nggak apa-apa, nanti bisa muncul lagi kok. Diklik dulu, kalau misalkan belum muncul, diklik yang ini. Nah, ini udah muncul. Jadi kalau misalkan kita nanti picking, kita harus tahu dulu ini di line berapa yang berpotongan dengan line berapa. Seperti itu. Nah, kita masuk ke mulai ke apa namanya? Interpretasinya. Nah, kita bikin dulu filenya. Di sini di interpretation folder, kita klik kanan, kita bikin yang fault. Ini kan udah ada filenya ya. Ini kita kan akan picking fault dulu. Nah, untuk picking yang fault ini, itu kita bikinnya itu setiap fault itu berbeda file. Jadi kalau misalkan faultnya itu dia itu masih menerus atau masih berhubungan, itu ditarik di satu garis aja. Maksudnya masih di file yang sama. Tapi kalau misalkan faultnya itu berbeda, misalkan yang satu dia itu horizontal, yang satu itu vertikal, atau dia itu kemungkinan terbentuknya itu berbeda. Nah, itu berarti dibikin file yang baru. Kayak gitu. Nah, kita bikin filenya dulu. Sebentar. Nah, habis itu kita bikin, kita kan untuk pickingnya itu kan ada di 5 horizon ya. Horizon yang pertama tuh berdasarkan umurnya. Jadi kita bikin file dulu semuanya. Yang bagian ini silahkan diganti berdasarkan nama horizonnya. Caranya yang seperti ini.
Nah, kalau misalkan sudah, kita klik seismik interpretasi. Nah, di sini. Klik home, terus window, kemudian klik yang interpretation window. Nah, ini kan di sini ada, kita tarik ya, berdasarkan horizonnya, berdasarkan strukturnya terlebih dahulu. Nah, untuk strukturnya itu, kita tariknya itu pakai yang interpreter fault. Nah, ini kita lihat lihat dulu di sini kan udah bener ya fault ya. Kalau misalkan yang struktur itu yang interpreter fault. Kalau misalkan yang apa namanya horizon itu pakai yang manual. Nah, ini kita lihat dulu secara besar nih, garis besar. Ini kan di sini ada perbedaan ya. Di sini yang amplitudenya itu merah, ini biru. Ini kan di sini kemenerusannya kan. Nah, kita udah lihat nih kemenerusan sesarnya. Itu dari yang mana. Nah, ini baru kita tarik dulu. Bentar. Ini dari atas ya. Nah, ini bisa agak dipelengkungin itu bisa agak kayak giniin lagi. Nah, ini kan jadi belok. Ini dibentuk sesuai dengan bentukan garis yang ada. Gitu. Nah, ini bisa dihapus tadi pakai yang tanda silang. Kalau misalkan agak salah. Terus kita lanjutin lagi. Nah, kayak gitu tadi kan caranya untuk menghapusnya. Ini kita lanjutin aja sampai yang terakhir. Nah, ini teman-teman juga harus lihat nih, di sini beneran sesarnya itu masih menerus apa enggak. Kayak gitu. Sorry. Salah ini. Misalkan nih kita menganggapnya berhenti sampai sini. Ya udah, nih berhenti aja sampai sini nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau misalkan mau bikin sesar baru, kita menemukan sesar baru, kita bikin folder yang baru. Nah, udah, terus kita kan mau interpretasi horizon. Nah, di sini kan ada filenya nih. Ada Pleistocene, Miocene, dan yang lainnya. Misalkan kita pakai yang Pleistocene. Misalkan di 750. Dan ini kita zoom dulu. Sampai di 750. Nah, ini ditariknya itu di 750-nya. Dan mengikuti itu horizonnya. Nah, misalkan udah mentok ya. Ini bisa di satu-satu kayak gini, sambil kalian perbaiki boleh. Atau mau langsung ditarik langsung juga boleh, nggak apa-apa. Langsung ditarik kayak gini nggak apa-apa. Kayak gitu. Dan ini harus diselesaikan sampai batas akhirnya. Ini contoh, sorry, 12.
Misalkan kayak gitu ya, ini agak kurang rapi. Nah, kalau misalkan udah, kalian ngelanjutinnya itu di line yang ada perpotongannya. Ini kan di sini ada tulisannya nih, line 5, 6, sama line 7. Nah, berarti kalian buka line 5. Nah, ini kan ada tanda titiknya ya. Nah, kalian nanti narik horizonnya itu di titik yang sama. Sorry. Iya, di titik yang sama. Gitu. Ini enggak. Nah, ini berarti untuk permulaannya itu dari sini. Nah, nih nanti kalian diselesaikan semua lainnya ditarik sesuai dengan horizonnya. Kayak gitu. Nah, terus juga nah ini di sini tuh bakalan kelihatan bentukan strukturnya yang udah kalian kerjakan. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu ini di sini tuh sesarnya menerus nggak sih atau apa, ini bisa dilihat di 3D-nya kayak gitu. Ini kan yang dikerjain ya seismiknya. Nah nanti kalian kerjain semuanya. Kalau misalkan udah, yang bagian 3D ini tuh di screenshot gitu. Nah ini udah semua ya yang kalau misalkan tadi picking struktur sama horizon, caranya kayak tadi, terus kita masuk ke pembahasannya. Pembahasannya itu kita ngelihat di bagian interpreter window. Jadi nanti setiap line itu dibahas. Kayak misalkan kalian sudah menarik horizon di 750. Nah, di sini itu kalian melihat ada apa. Misalkan bentukannya ini di sini relatif paralel pada kedalaman 750, menandakan bahwa suplai sedimennya bagaimana, apakah ada penebalan atau penipisan, atau apakah dipengaruhi oleh arus yang kuat atau tidak. Kalau menurut kalian ini paralel, silahkan. Kalau menurut kalian ini subparalel, ya nggak apa-apa. Terus kalian bahas di bagian atas nih, ini kan terlihat ya, ini bisa jadi pembahasan juga, nggak hanya di kedalaman yang dibahas. Misalkan di lebih atas dari 750 dia mengalami ada Celtic atau apa yang dipengaruhi oleh arus atau apapun itu terserah. Nah, terus di sini juga ada yang amplitudenya itu tinggi. Kalau misalkan kalian ini menganggap bright spot, silahkan. Nanti dibahas alasannya bagaimana dan yang lainnya. Apakah kalian di sini menemukan tanda-tanda lain? Misalkan yang ini, kalian menganggap ini apakah ini karbonat atau dia vulkano, itu terserah. Ini silahkan diinterpretasikan. Jadi interpretasikan apa yang terlihat pada penampang seismik ini. Gitu. Nah, terus di sini kan ada kalian tadi kan habis menarik struktur juga kan. Nah, ini dijelaskan juga struktur geologinya itu ada pada kedalaman berapa, ditemukan berapa struktur. Lalu selain ditemukan berapa struktur, apakah struktur tersebut itu saling menerus atau tidak? Misalkan yang sesar yang ini, apakah sesar yang ini umurnya sama dengan yang ini? Apakah dia itu saling berhubungan atau tidak? Nah, itu bisa dibahas. Kalau misalkan tadi berhubungan kan warnanya kan kalian bedakan ya, tarikannya beda. Sini sama sini kan tarikannya beda. Kalau misalkan tidak berhubungan, kalau misalkan ini sesar yang sama, berarti warnanya disamain kayak gitu. Terus kalian menemukan apa lagi di sini? Bentukan-bentukan lain gitu. Apakah di sini terjadi adanya progradasi kah atau apa yang menurut interpretasi kalian? Gitu. Terus nanti silahkan seismik ini
diperbesar sampai ukurannya menutupi ini ya berarti ya. Dari pojok sini pojok sini itu terlihat semuanya. Nanti di screenshot karena kan nggak bisa diekspor ya kalau di sini. Nanti kalau misalkan sudah di screenshot silahkan ditandai onlap-nya di Corel Draw. Ini di blok misalkan yang sini nih kalian menganggapnya itu onlap kayak gitu ya misalkan. Ini dari sini sampai sini diwarnain biru. Terus kalian tandai bahwa ini tuh onlap seperti itu. Seperti itu paling. Paling itu aja ya untuk tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.